Di zaman COVID bisa dibilang kan semua bisnis mati. Uang pun juga yang dari tabungan itu sudah kekuras habis semua gitu. Dulu ya kalau bisa dibilang kalau nangis mah nangis mas, kita sebagai laki-laki gitu ya. Sampai nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Saya tuh sama istri punya keyakinan bahwa pokoknya kita fokus terus aja, gagal terus sih nggak apa-apa gitu. Ini gagal lagi nggak apa-apa, ini gagal lagi nggak apa-apa. Selama kita nyoba terus, nanti kalau sudah saatnya pantas, kita pokoknya memantaskan diri. Karena rezeki itu datang ketika kita sudah pantas gitu loh. Kita cari pola yang sekiranya nggak perlu pakai tim dulu, benar-benar dari nol tanpa modal, ya dari situlah jadi produk digital saya yang kedua. Itu namanya Food Delivery Mastery. Dan itu satu produk bisa hasilin total 1,3 miliaran. Terus kita ya beli rumah, beli tanah, alhamdulillah. Kembali lagi atas izin Allah dimudahkan rezekinya, dilancarkan, bisa umroh, bisa alhamdulillah untuk daftarin haji orang tua dan saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Wahyu Bowo, saya dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Saat ini sih kesibukannya ya karena saya fokusnya sekarang di produk digital. Jadi ya kesibukannya hari-harian biasanya ya paling sering di depan komputer sebenarnya. Kita jualan produk digital itu biasanya ya riset produk atau iklan gitu. Kadang dilema gini, ketika kita kerjanya sebagai pebisnis online gitu ya, yang memang setiap hari kerjanya di depan komputer dan di rumah. Nah ini loh, kadang kita itu selalu dipandang kayak orang nggak kerja kan. Tapi sebenarnya kita pun meskipun ya pebisnis online atau pedagang produk digital itu ya kadang kita tetap punya kerjaan-kerjaan harian lah yang tetap harus dikerjakan semuanya seperti itu. Biasanya saya juga ngajar, saya juga sharing. Jadi kalau saya biasanya saya ada Zoom juga, webinar sama teman-teman yang memang mereka pengen perdalam produk digital kayak gitu. Biasanya kita kasih kesempatan untuk sharing bareng di situ. Kalau saya sendiri ya, itu full di rumah ya biasanya kalau sudah selesai antar sekolah dan lain-lain ya wis naik ke atas ke studio, setelah itu paling ngecek-ngecek kerjaan, ngecek-ngecek iklan. Kalau itu sudah oke, ya bisa kadang nge-game, kadang apa ya. Karena saya memang sukanya di depan komputer aja sih, dan memang basic saya adalah seorang programmer. Jadi kadang suka belajar ilmu baru, itu yang paling saya sering lakukan sih. Untuk update terbaru apa, terus ya kayak sekarang lebih suka ngulik tentang AI kayak gitu. Bahkan sampai sekarang mas, anak sama istri saya kalau ditanya saya kerja apa itu pada nggak bisa jawab gitu. Karena ya memang cuma kerjanya di depan komputer. Dan kita jualan produk digital itu kan orang nggak kenal kita siapa gitu ya. Jualannya online, bisnisnya semuanya jalannya online. Kita nggak ada bentuk fisiknya seperti apa gitu. Ya alhamdulillahnya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Itu ngapain di rumah? Kalau orang Jawa kan bisa kayak orang yang ngutuyul gitu ya. Bentuk produk digital itu sebenarnya macam-macam ya. Ada e-book, ada video course, ada template. Template itu kayak Excel atau template desain itu juga bisa. Terus kalau yang sedang tren sekarang itu namanya SaaS atau Software as a Service. Jadi dengan majunya AI teknologi sekarang mas, jadi semua orang itu bisa membuat aplikasi, bisa membuat program hanya dengan pakai AI. Jadi kita membuat semacam sistem, semacam aplikasi yang berbasis website kan sekarang gampang banget. Nah setelah itu kita jual langganannya mungkin model tahunan atau bahkan ada yang sekali beli juga ada. Tapi kurang lebih sekarang yang lagi mulai naik itu tren produk digital ke arah sana. Kalau yang saya mainkan utamanya adalah di e-book, video course, sama software as a system tadi atau SaaS. Kalau paling banyak laku sebenarnya naik turun sih mas. Jadi nggak ada yang mana yang paling naik, mana yang paling turun. Cuma untuk kalau yang saat ini yang sedang saya geluti sekarang ini yang memang lagi tren naiknya adalah di SaaS gitu, software as a system itu tadi. Jadi kita buat semacam website yang memang punya sebenarnya cukup menyelesaikan satu fitur yang sederhana aja sih mas gitu ya. Contoh gini deh, kita buat aplikasi atau web tentang merubah foto makanan jadi foto profesional. Nah kayak gitu kita jual layanannya, mungkin bisa sistem langganan atau bahkan sekali beli kayak gitu juga bisa. Model-modelnya seperti itulah, kita bisa kembangin pakai AI. Kalau mungkin alurnya ya biar kebayang aja. Sebenarnya kita basicnya dari
problem solving sih kalau aku startnya. Jadi kira-kira problem apa yang pengen kita selesaikan dan kita bisa buat sebagai sebuah sistem gitu ya. Biasanya market-market yang memang sudah terbiasa dengan teknologi. Contohnya kalau saya main di market UMKM gitu ya Mas ya. Contoh mereka punya kendala kalau nggak semua, contoh ibu rumah tangga yang mau terjun jualan, mereka kalau suruh foto produk kan juga mungkin basicnya terbatas ya. Nah kita buatin sebuah sistem gitu. Caranya gimana? Kita biasanya pakai AI gitu untuk membangun sistemnya. Setelah itu kita hosting di server gitu ya. Nanti kita jual untuk sistem langganan tahunan atau mungkin sekali beli. Tergantung jenis produknya juga sih dan marketnya. Kalau untuk mungkin yang memang mau terjun di produk digital dan awam banget, itu kita bisa mulai dari level paling kecilnya. Kalau saran saya sih kita bisa mulai dari ebook dulu. Jadi nggak harus langsung ke level situ. Karena untuk yang baru pertama, apalagi nggak punya basic di bidang teknologi atau nggak terbiasa di depan komputer lah, agak susah jujur meskipun dengan kemudahan AI. Tapi kalau contoh kita jualan ebook, terus jualan video course, itu kan lebih mudah produksinya Mas. Ya kita mulai dari level terkecil, bukan berarti itu nggak punya prospek. Prospeknya pun juga gede. Banyak yang berhasil juga. Kebetulan kan saya juga banyak yang belajar sama saya Mas, tentang produk digital kayak gitu ya. Itu banyak. Ada yang ibu rumah tangga cuma jualan resep yang biasanya dia cuma masak buat suaminya gitu ya. Terus dibuatin resep. Ya, alhamdulillah ada yang bahkan sampai udah tembus di 100 juta ada dari rumah. Iya, jualan resep. Gini gambarannya. Basicnya karena dia adalah ibu rumah tangga, sebuah produk digital itu menurut saya yang terbaik adalah yang memang dekat dengan mereka dan mereka benar-benar paham dunianya. Jangan terlalu jauh. Itu dulu lah, itu menurutku basic paling pertama ketika kita terjun di produk digital. Karena kenapa? Kalau kita benar-benar paham dunianya gitu ya, paham benar-benar area situ, ketika kita jualannya nanti lebih mudah untuk menyampaikan cara ngejualnya gimana. Beda cerita kalau kita nyari sesuatu yang lain, mungkin kalau kita lihat produk digital lain, oh kayaknya ini laris dan lain-lain, belum tentu kita bisa. Tapi kalau kita yang paling dekat, itu yang paling enak. Nah itu tadi, kenapa ibu rumah tangga itu biasanya saya sarankan jualan resep. Jadi resep itu bukan hanya sekedar kita buat buku resep, terus kita jual itu enggak. Tapi sudut pandangnya kita rubah. Kita bukan hanya ngejual resep, tapi bagaimana memanfaatkan resep ini sebagai ide usaha. Itu yang selalu saya ajarkan. Jadi angle ketika kita ngejual sebuah produk digital itu manfaatnya buat mereka bukan cuma tahu resep, tapi ini menjadi sebuah ide usaha baru untuk yang beli, dengan pembelinya market ibu rumah tangga juga kayak gitu. Mereka kan senang dapat resep, tapi juga oh ternyata bisa belajar untuk ini dijadikan usaha juga gitu. Dan itu banyak juga dipraktekkan oleh teman-teman yang belajar sama saya lah, member-member saya. Mungkin untuk teman-teman yang belum punya gambaran ya, kayak produk digital itu sebenarnya apa gitu ya. Produk digital itu simpelnya, kalau kita jualan produk fisik ini ada wujudnya. Nah kalau produk digital itu sebenarnya yang kita jual adalah ilmu atau informasi. Ilmu atau informasi ini biasanya pola yang saya mainkan harus ada transformasi yang jelas. Atau transformasi itu gambarannya gini loh, ketika orang nanti membeli ilmunya teman-teman atau informasi yang teman-teman kemas nanti, itu bisa memiliki dampak ke mereka. Contoh mereka punya masalah apa, kita selesaikan dengan pengalaman atau ilmu, atau mungkin ya contoh kayak ibu rumah tangga itu tadi jualan rice bowl, memang udah terbiasa jualan rice bowl di rumah gitu. Nah itu kan Bapak Ibu punya ilmu, punya pengalaman di situ, itu bisa dikemas menjadi sebuah e-book, sebuah panduan yang nanti bisa diikuti oleh orang lain. Ketika kita jualan produk digital, yang kita jual adalah seperti itu polanya atau panduan kita yang kita miliki. Dan kadang justru pengalaman-pengalaman yang sederhana, ya mungkin di sudut pandang kita kok kayaknya biasa aja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau itu bisa kita kemas, ya contoh kayak resep tadi, kita kemas menjadi bukan hanya dapat resep, tapi kita ngajari cara jualannya gitu kan. Itu kan memberi manfaat lebih ke mereka. Karena di luar sana banyak sekali orang yang pengen belajar jualan juga, nggak cuma jualan produk digital, jualan fisik gitu. Contoh ibu rumah tangga itu tadi, yang memang di rumah nggak ada kesibukan, mereka juga pengen mulai untuk usaha. Tapi kan kalau resep mungkin bisa kita cari di Google, di YouTube, di mana-mana ada. Tapi yang bisa ngajarin mereka untuk kejualannya, nge-brandingnya seperti apa, itu kan terbatas. Kita mulai dari hobi, dari bahkan cerita sukses kita yang mungkin sederhana, nggak perlu yang terlalu wow, atau bahkan mungkin pengalaman kita di kantor sebagai karyawan.
Kita mungkin punya pengalaman naikin followers dari akunnya perusahaan dari 0 sampai 100 gitu dalam berapa bulan. Nah, itu sebuah pengalaman kisah suksesnya teman-teman, pola yang bisa diubah menjadi produk digital juga. Karena itu kan sebuah informasi baru, ilmu baru yang mungkin teman di luar sana banyak yang butuh ilmu-ilmu seperti itu gitu. Sesimpel ini deh Mas, kita nyeting lighting kayak gini gitu loh. Lighting kayak gini, nyeting kamera, itu aja bisa jadi sebuah produk digital. Karena di luar sana masih banyak orang yang nggak keterbatasan untuk informasi kayak gini. Oke, cari di YouTube, cari di ini emang ada. Tapi kembali lagi, ketika orang membeli, itu cara menghargai ilmunya berbeda. Karena nggak semua orang itu mau benar-benar menghargai ilmu yang gratisan. Padahal kalau ngomongin di luar banyak yang gratisan dan bisa berhasil itu banyak. Tapi ketika kita kemas sebagai sebuah produk digital, orang menghargai ilmunya juga berbeda. Di satu sisi kita pasti juga akan menghadirkan sebuah ilmu yang lebih bermanfaat juga kan pasti gitu. Kalau yang mungkin ikut webinar mungkin udah ribuan ya. Tapi kalau yang maksudnya yang mentoring sama saya kurang lebih 500 sampai 600 orang udah ada. Ya kadang ada yang telepon, ada yang minta untuk Zoom. Karena kan biasanya memang tak kasih nge-zoom bareng Mas, kita kalau tiap Selasa gitu biasanya aku nge-zoom bareng sama mereka, ya kita ngobrol-ngobrol aja kayak nongkrong, karena saya sukanya depan komputer ya nongkrongnya depan komputer di Zoom gitu. Yang gaptek tapi mereka mau terus nyoba, insya Allah bisa, karena ada memang beberapa teman-teman yang belajar gitu ya, yang belajar sama saya, memang mereka berangkatnya belum pernah ngiklan, belum pernah buat produk digital, bahkan baru tahu produk digital juga bisa. Cuma ya itu tadi, minimal udah terbiasa sama laptop, sama komputer sih, itu akan lebih memudahkan, mempercepat lah. Kalau kita yang benar-benar dari nol, belum pernah buka Microsoft Word, belum buka ini, tentu perlu belajar itu dulu pada akhirnya, yang itu bikin belajarnya agak lama dibanding teman-teman yang lain. Kalau untuk produksi produk digital sebenarnya selama kita punya HP sudah bisa. Nggak perlu yang tinggi-tinggi. Itu sudah sangat-sangat bisa. Cuma ketika nanti kita sudah mulai masuk di fase jualannya, nah ini kan ada beberapa opsi untuk cara menjualnya sebenarnya Mas. Kan kita ada cara organik, yang memang kita buat konten, buat ya mungkin di TikTok, di Instagram Reels, dan lain-lain. Di mana kita mohon personal branding, itu mungkin kita pakai HP aja udah sangat cukup gitu ya. Tapi kalau kita mungkin strategi jualannya pakai beriklan, adanya laptop atau mungkin minimal tablet itu akan mempermudah. Karena secara tampilan dan lain-lain untuk pengelolaannya akan lebih mudah. Kalau modal awal sih sebenarnya untuk produksi karena kita pakai AI dan lain-lain itu sebenarnya bisa dibilang 0 rupiah Mas. Yang mulai berbayar kalau kita mungkin sudah mulai fase beriklan. Ketika beriklan itu kan kita perlu biaya untuk iklan harian. Ya kalau untuk pemula bisa mulai dari 50 sampai 100 ribu per hari itu sudah cukup. Nanti kalau sudah bagus hasil penjualannya kita putar lagi, kita gulung lagi gitu terus. Jadi jangan langsung take profit di awal. Aku produk digital sudah dari 2019 Mas. 2019 itu berarti di era COVID. Jadi dulu awal mulanya sebenarnya justru karena ya usaha saya bangkrut yang sebelumnya gitu ya. Karena COVID, karena dulu jualannya ini franchise minuman boba. Nah itu sebenarnya saya penyedia franchise-nya. Cuma kan COVID juga nggak ada yang beli, bahkan untuk beli paket franchise itu nggak ada. Dan kita cuma ngandalin dari restock dari masing-masing cabang ya. Itu pun juga semakin turun karena COVID kan. Dulu bahkan pertengahan COVID itu tinggal 15 cabangnya. Dari situ akhirnya yuk kita nyoba dari 300. Aku dulu karena alhamdulillahnya punya usaha di online shop juga. Karena awalnya memang dari online shop. Saya pernah punya online shop batik. Gonta-ganti CS kan udah berkali-kali ya. Nah dari situ punya pola untuk melatih CS sebenarnya. Itu tak jadikan produk digital. Awalnya dari situ kepikirannya. Cuma karena memang ya nggak ada basic ilmu, agak lucu sih. Dulu sudah sampai ngiklan juga. Karena memang basic saya pengiklan Mas, dari 2015 itu udah ngiklan. Ngiklan udah sebulan itu ya. Memang nggak ngebut-ngebut banget ngiklannya, kadang jalan kadang enggak. Itu udah habis 1 jutaan. Cuma kejual 2 lah. Gitu dapat 200 ribu. Kalau dulu itu buat produk digital untuk website itu kan harus buat sendiri ya. Jadi harus benar-benar ya minimal tahu teknologi gitu. Dan itu cost-nya agak lumayan juga, dulu habis 5 jutaan untuk websitenya, untuk gaji karyawan. Jadi saya sudah langsung punya tim. Iya, belum teruji. Dan akhirnya ya wes gagal.
Dari setelah itu baru akhirnya kita cari pola yang sekiranya nggak perlu pakai tim dulu, benar-benar dari nol tanpa modal, ya dari situlah jadi produk digital saya yang kedua. Itu namanya Food Delivery Mastery. Dan itu satu produk bisa hasilin total 1,3 miliaran. Satu produk aja, 2019. Itu saat ini sampai sekarang kalau dibanding produk-produk saya yang lain, itu masih yang paling tinggi sih dari satu produk. Karena didukung momentum juga ya. Jadi kita penting banget untuk tahu momentumnya. Kayak sekarang momentumnya apa. Kalau dulu kan memang COVID, orang itu pengusaha kuliner memang nafasnya cuma dari jualan lewat ojek online dan lain-lain gitu ya. Nah, saya ngajarin itu. Saya punya pengalaman background di situ yang sebelumnya tak ajarkan ke cabang-cabang franchise saya, ya ilmunya tak rangkum, tak buat jadi sebuah produk digital, tak jual. Wah, dari itu dapat momentumnya, bisa dapat penjualan sebesar itu. Sama seperti sekarang lagi momentumnya AI, ya kita harus manfaatin ini momentumnya gitu. Oke, kalau untuk sekarang yang berjalan itu saya biasanya 2 sampai 3 sih Mas, nggak pernah banyak-banyak karena kadang fokusnya jadi kepecah ya. Jadi 2 sampai 3 itu sudah cukup. Bahkan satu produk digital itu sudah sangat cukup untuk merubah hidup ya sama sama seperti tadi yang saya ceritakan. Dan banyak dari teman-teman yang belajar sama saya itu mereka tak suruh fokus ke produk digital itu satu aja. Itu kalau difokusin udah bersyukur lah gitu. Di zaman COVID bisa dibilang kan semua bisnis mati. Uang pun juga yang dari tabungan itu sudah kekuras habis semua gitu. Saya ingat banget paling dulu uang itu cuma tinggal 10 juta itu buat gaji karyawan online shop saya di saat itu. Itu sisa 10 juta. Terus karena saya masih jalan online shop kan Mas. Tinggal gaji untuk khusus 1 bulan itu aja. Udah nikah. Udah punya anak 1. Ya mau nggak mau, ya wes aku minta istri izin pinjam 1 atau 2 juta gitu. Ini pokoknya tak bargaining, kita coba untuk terjun produk digital, kita coba polanya. Ya alhamdulillah dari situ benar-benar dapat momentumnya. Saya yakin gini Mas, di setiap ikhtiar kita gitu ya, di usaha-usaha kita ada rezeki-rezeki teman-teman di mana ya udah yang penting kita itu ikhtiar karena kita ya cuma wasilahnya aja, perantara antara rezeki dari tim-tim kita, dari karyawan-karyawan kita atau mungkin dari keluarga-keluarga kita. Selama kita mau ikhtiar, kita mau gerak, kita mau nyoba, masalah rezeki itu tinggal nunggu waktu yang pantas aja. Saya percaya gitu. Kalau kita mau memantaskan diri, kita mau coba terus, kalau sudah datang waktunya, yang nggak tahu kapannya tiba-tiba ada rezeki yang besar sendiri aja gitu. Dulu ya kalau bisa dibilang kalau nangis Mas kita sebagai laki-laki gitu ya sampai nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Sebenarnya kalau dibilang malu ya malu, cuma mau nggak mau karena ini yang terbaik kita mau coba apa lagi gitu yang kita bisa di situ. Intinya jangan berhenti aja sih kalau kita sebagai laki-laki mau apapun, karena selama kita masih bisa bergerak, masih kita bisa ada kesehatan, kesempatan, ada waktu, mau kita nggak tidur berhari-hari pun, yang penting kita punya keyakinan bahwa ikhtiar kita nanti akan menjadi sebuah ladang rezeki. Ya udah kita pokoknya semangat terus aja. Ya alhamdulillahnya ya macam-macam sampai sekarang. Salah satunya juga rumah ini. Dulu ini cuma jadi garasinya bapak gitu. Akhirnya ya wis kita jadiin tempat tinggal, kita renov. Ini salah satunya dari satu produk digital Mas, jadi kayak gini. Terus kita ya beli rumah, beli tanah. Alhamdulillah. Kembali lagi atas izin Allah dimudahkan rezekinya, dilancarkan, bisa umroh, bisa alhamdulillah untuk daftarin haji orang tua dan saya gitu. Saya tuh sama istri punya keyakinan bahwa pokoknya kita fokus terus aja, gagal terus sih nggak apa-apa gitu. Ini gagal lagi nggak apa-apa, ini gagal lagi nggak apa. Selama kita nyoba terus, nanti kalau sudah saatnya pantas, kita pokoknya memantaskan diri. Karena rezeki itu datang ketika kita sudah pantas gitu loh. Yang bisa kita lakukan hanyalah ya udah kita nyoba usaha apa yang bisa kita jalanin, usaha apa yang bisa kita coba gitu. Saya kebetulan punya basic di bidang IT, karena memang kebiasaannya di komputer, suka belajar di situ. Ada kesempatan apa ya tak coba yang ada di situ. Istri pun juga sama, dia suka kuliner, dia apa yang bisa dia lakukan ya udah kita coba di situ. Istri punya produk digital sendiri, itu dari jualan kulinernya sih Mas.
Jadi istri itu punya jualan kuliner. Biasanya kalau di mall itu kan ada kayak bazar kuliner. Nah, dia biasanya jualan di kayak gitu. Jualan jajanan Korea kayak tteokbokki dan lain-lain. Nah, itu dibuat jadi resep juga. Polanya sih sama kalau untuk ibu-ibu rumah tangga. Paling enak sih itu karena proses produksinya nggak begitu ribet dan dekat dengan mereka. Mereka kebayang gitu loh. Dan untuk ibu rumah tangga itu nggak butuh produk digital. Itu nanti kan jualannya kan sama-sama ke ibu rumah tangga juga ya gitu. Jadi mereka itu juga nggak butuh produk digital yang canggih-canggih gitu yang sangat-sangat kayak tampilannya harus pro, ini enggak. Yang penting itu bisa ketika dibeli bisa dipraktekkan dan bisa benar-benar bantuin mereka gitu, bisa ngerubah mereka yang mereka mungkin butuh tambahan penghasilan, beli produk digitalnya teman-teman bisa nambahin. Ya alhamdulillah banyak juga yang terbantu gitu dari produknya istri. Orang produk digital itu sudah mati. Apakah memang beneran mati atau sebenarnya kalau ngomongin tentang yang terlaris atau mungkin prospek untuk teman-teman yang mau terjun produk digital itu kita biasanya ada 5 market ini sih Mas. Sebenarnya ini berlaku juga untuk beberapa, nggak cuma di produk digital atau di bisnis fisik pun juga biasanya acuannya ini. Yang pertama itu adalah biasanya wealth atau tentang keberlimpahan atau kekayaan. Jadi ngajarin cara orang dapat duit. Ini macam-macam, contoh kalau kita ngajarin ya ide bisnis tadi, terus cara marketing, cara jualan itu termasuk di situ. Lalu health itu tentang kesehatan, gimana cara kita ya mungkin bisa ngajarin orang, mungkin pengalaman, contoh kita punya pengalaman sakit apa terus bisa sembuh, contoh macam-macam sih. Ada kayak kita mungkin GERD atau asam lambung, kita bisa sembuh, pengalaman itu bisa kita bagikan. Well health, terus self improvement, pengembangan diri. Nah ini yang paling sering dimainkan. Contoh teman-teman punya pengalaman atau skill apapun gitu ya, yaitu tadi pengalaman di kantor atau skill mungkin public speaking, hal-hal yang kadang sederhana itu bisa banget dibuat jadi produk digital. Lalu ada juga tentang manly atau beauty, biasanya kecantikan atau kejantanan. Nah ini kadang kelihatannya agak aneh tapi itu lumayan kenceng juga Mas. Jadi ya kalau bapak-bapak, untuk produk bapak-bapak lah kurang lebih seperti itu. Jadi aku punya satu murid ya bisa dibilang atau teman ya dia praktek sebelumnya ikut belajar sama saya polanya gimana gitu. Dia basicnya adalah arsitektur Mas, desainer lah, desainer rumah kayak gitu, interior. Terus akhirnya dia buat sebuah produk digital. Ya awalnya ya alhamdulillah dia mulai jualan, mulai iklan. Dia sudah mulai konsisten lah, iklan sehari bahkan bisa sampai 1 juta dulu awal-awal gitu ya. Sehari bisa dapat 2 juta bahkan. Jadi baju 1 juta itu bersih bisa dapat 2 juta. Kadang juga 1.500.000 ya, fluktuatif lah. Sampai akhirnya terus belajar sama saya gitu ya, sampai akhirnya dia punya 2 produk gitu. Sampai 2 produk dia akhirnya iklan itu per hari bisa sampai 3 jutaan dan bahkan 1 bulan itu dia bisa hasilin kurang lebih 145 juta per bulan. Yaitu pengalamannya dia, skillnya dia. Contoh yang dijual produk pertama itu tentang gimana cara ngerender. Itu kan sebenarnya basic ya gitu, tapi itu cara pengoperasian render dengan aplikasi baru atau apa gitu. Saya kurang begitu tahu detail produknya sebenarnya, tapi ngajarin tentang seperti itu. Terus produk kedua itu ya itu tentang AI kayak gitu. Jadi gimana sih memanfaatkan AI dari sudut pandang seorang arsitek gitu untuk mempersingkat waktunya. Nah kayak gitu. Kalau dibilang terlambat, tentunya tidak, karena market itu semakin berkembang, semakin bertumbuh. Kalau perbandingan saya di tahun 2019 sama sekarang, memang pemainnya jauh lebih banyak, sangat-sangat jauh lebih banyak, tapi polanya juga berubah. Kebutuhan market juga berubah. Nah, sama seperti produk fisik pun juga berkembang, Mas. Pakaian itu kan juga berkembang, modelnya pun juga berubah. Kebutuhan produk digital juga berubah. Basic pembuatnya juga berubah. Mungkin yang kayak kalau saya nggak mengikuti dengan ilmu-ilmu yang sekarang, produk digital saya udah nggak bisa dijual lagi gitu. Karena kebutuhan semakin kesini juga berubah. Nah, ketika teman-teman punya skill atau punya pengalaman yang memang itu bermanfaat untuk sekarang atau bahkan untuk masa depan atau cerita-cerita teman-teman gitu ya, pengalaman berhasilnya atau skill yang memang bisa dijual, dikembangkan, bisa dijadikan sebuah ilmu atau informasi atau study case dan itu bisa jadi pelajaran buat orang lain, menurutku masih oke-oke banget, masih kesempatannya semakin terbuka. Dimana digital sekarang orang itu ya semakin melek, semakin paham. Karena gini Mas, kita ngomongin produk digital ya,
Contoh sama-sama ngerintis lah kita gitu ya, sama-sama ngerintis usaha. Kita mungkin masih karyawan deh, masih karyawan butuh tambahan penghasilan gitu ya. Katakanlah seminggu 700.000 aja, nggak perlu gede-gede. Nggak perlu kita ngomongin puluhan juta dan lain-lain. 700.000 kalau kita jualan produk digital cuma butuh ngejual 7 produk aja. Tapi bayangin kalau kita mau ngerintis cari side income atau penghasilan tambahan dari bidang apa, jualan makanan, kita harus produksi. Sama-sama ribetnya kok produksinya. Terus setiap hari harus jualannya. Untuk bisa hasilin 700.000 kita harus ngejual berapa banyak juga. Dan itu harus tiap hari kayak gitu. Sementara kan kalau produk digital kita bisa buat sambilan. Atau mungkin kita jalanin bisnis lain gitu. Tapi kita pengen punya nih uang tambahan gitu. Sebenarnya kalau produk digital sudah berjalan, itu bisa dibilang kita nggak butuh banget gitu untuk selalu ngecek. Karena kan sekarang kita sudah punya sistem member area yang semuanya sudah full otomatis. Jadi kayak orang transaksi nanti ke sistem kita, ke website kita, member area kita, mereka udah bayar otomatis dikirim juga. Duit nanti juga udah ketampung di sana, kita paling tinggal withdraw aja gitu. Iklan pun juga kalau sudah berjalan, sudah winning, kita sangat jarang banget untuk ngecek-ngecek gitu. Paling ya kalau audit cuma di sore hari, kayak hari ini total sales berapa, iklan keluar berapa, oh berarti untung hari ini berapa. Paling cuma ngecek-ngecek doang sih mas, audit-audit aja gitu. Ya memang kalau butuh waktu lama paling banyak sebenarnya di produksi awalnya. Produksi awal kalau untuk pemula banget ya ini, kalau gaptek paling enggak untuk persiapan produk digital kurang lebih butuh 3 bulan. Tapi kalau kita mungkin udah terbiasa gitu ya, ada beberapa teman-teman saya bahkan ya memang mereka udah terbiasa di komputer ya, itu 1 minggu bahkan udah ada yang pecah telur, ada yang udah rutin lah hasilin ratusan ribu per hari gitu. Jadi ada beberapa platform yang memang ada fitur untuk mengafiliatkan. Jadi kita buat produknya, nanti orang lain yang bisa bantu ngejual ke, atau mungkin kita ngejual ke produk orang lain juga bisa di situ. Kalau kita mungkin kalau mau produksi produk digital kayaknya saya nggak bisa deh, atau mungkin saya bingung, aku ngejual ke aja gitu. Itu juga ada. Jadi buat teman-teman yang memang katakanlah pengen belajar lah ya, untuk sebenarnya saya ada kayak webinar atau Zoom yang memang nanti setiap hari Kamis kita adain Zoom untuk saya sharing pola-pola yang biasanya saya mainkan, atau bahkan teman-teman yang memang belajar sama saya mainkan gitu ya, untuk produk digital itu seperti apa. Karena banyak sekali di luar sana pun juga yang paham produk digital itu yang penting buat produknya, terus ditaruh di platform member area, setelah itu ya udah berharap ada penghasilan dari situ, kan nggak seperti itu. Nah kita di situ biasanya aku ajarkan tentang pola dari awal, cara milih ide yang benar gimana. Saya benerin mindset dulu lah teman-teman ini bahwa produk digital itu nggak sekedar kita jualan e-book, nggak sekedar jualan PDF dikasih orang, itu nggak seperti itu. Supaya produk kita laku itu gimana, polanya sampai jualannya seperti apa ya. Biasanya saya buka di webinar itu mas. Boleh nanti tak taruh linknya di deskripsi buat yang mau ikut atau daftar, nanti bisa di situ lah. Kalau mau akses pribadi biasanya ya paling ke Instagram saya sih gitu. Teman-teman yang tanya ke DM dan lain-lain, sharing. Kadang pun saya juga ada beberapa yang memang dari luar kota main ke sini, ya kita nongkrong bareng, wedangan paling sering sih wedangan sih mas kalau saya. Kalau keluar ketemu teman. Karena orang Solo ya sukanya angkringan nih. Kalau ngomongin pengen balik ke produk fisik sebagai jualan produk fisik yang satuan, kayaknya enggak. Tapi kalau opsi investasi untuk real sektor lebih ke jasa aku mas. Yang memang low maintenance gitu ya. Gambarnya sih pengen kayak buka gym atau buka apa gitu yang memang ya itu tadi. Jasa-jasa ya kayak laundry, kayak gitu lah mas ya. Kayak gitu lebih ke low maintenance, karena kalau saya buka produk fisik lagi, waktunya kembali lagi ke kuras lagi. Saya kayaknya nggak siap untuk sana lagi. Mungkin saya yang invest aja, ada orang yang jalanin, saya mungkin lebih oke. Buat teman-teman ya yang sedang mencari peluang usaha, atau mungkin sedang pengen belajar produk digital, atau mungkin sudah terjun di produk digital sebelumnya dan merasa memang
kesulitan dan lain-lain atau memang belum berhasil, sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah polanya. Kadang yang bikin kita gagal atau kita mungkin nggak berhasil hanya karena kita nggak tahu polanya sebenarnya seperti apa yang harus dimainkan. Nah, kita harus tahu pola itu sampai kita jualannya itu seperti apa, sehingga ketika kita sudah ketemu pola yang benar, pola yang memang berhasil, ketika kita terjun itu akan lebih mudah. Ini mau di bidang apapun juga berlaku gitu. Ketika kita mau terjun ke suatu bisnis, ke suatu usaha, pelajari dulu polanya seperti apa, pola berhasilnya kayak gimana. Kalau kita memang perlu guru, perlu mentor, ya kita cari. Dan itu pun yang saya lakukan sampai sekarang. Dan teman-teman, yang penting ketika sudah coba usaha apapun, ikhtiar apapun, pokoknya jangan nyerah, jangan gampang putus asa. Kembali lagi, kalau ketika kita pantas, pasti rezeki akan dapat. Karena rezeki itu sudah tertakar, nggak akan tertukar. Gitu. Yaitu memantaskan diri, baik sisi spiritualnya kita, baik sisi dari ikhtiarnya kita, gitu. Bisa dengan silaturahmi, dengan ibadah yang diperbanyak, dengan usaha yang mungkin evaluasinya kita lebih serius lagi, gitu. Saya Mas Dinar, founder dan mentor dari Akademi Profit yang membantu teman-teman untuk terjun di produk digital, dan kita berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.